Bapa yang kudus, Bapa yang mulia, Bapa yang ajaib. Terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini kami sama-sama mau mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Kami sama-sama mau bertemu dengan Engkau dalam roh dan kebenaran. Biarlah pagi hari ini pagi mujizat. Pagi hari ini pagi lawatan-Mu. Pagi hari ini pagi kami berjumpa dengan Engkau dalam roh dan kebenaran. Penuhi hati kami dengan urapan-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa-Mu. Sehingga kami boleh mendengar isi hati-Mu. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dimanapun kami berada. Dimanapun kami tinggal. Dan kami percaya Tuhan. Jadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan. Bukan hanya menjadi pendengar yang baik Tuhan. Tapi kami menjadi pelaku firman. Dimanapun kami berada. Dimanapun kami tinggal. Bawa kami Tuhan. Supaya kami boleh menjadi anak-anak-Mu, anak-anak terang-Mu Tuhan. Terima kasih, urapi hamba-Mu, penuhi hamba-Mu dengan urapan, dengan kuasa, sehingga firman Tuhan yang hamba sampaikan boleh sampai ke hadirat teman-teman semua di tempat ini Tuhan. Terima kasih, biarlah kuasa-Mu Tuhan menyertai hidupan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Amin. Bagus nggak suara saya? Sudah kedengaran Bagus. semua? Kedengaran. Shalom. Kedengaran. Ya, shalom. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Salam. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Saya percaya pasti jawabannya luar biasa karena Yesus kita luar biasa. Amin. Amin. Saya mau memperkenalkan nama saya. Nama saya Pastor Indra Salindeho. Saya dari Sangir loh. Saya dari Sangir. Istri saya orang Sumatera Utara. Anak 4. Ya, cukup banyak ya. Dan saya percaya kalau pagi hari ini bukan secara kebetulan loh saya sampaikan firman Tuhan di tempat ini. Karena waktu kemarin saya lagi buka-buka WA, masuklah Gary. Kak bisa bawa firman Tuhan? Bisa, saya bilang. Ya, sudah sampai kemarin akhirnya sudah dimasukin. Dan hari ini saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita percaya bahwa kalau pagi hari ini kita semua dari manapun latar belakang saudara, ada yang di Sydney, ada yang di Bali, ada yang dari mana, dari Jawa, saya percaya dari Kalimantan, semua kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Kalau kita orang pilihan Tuhan, kita pasti sudah diberkati Tuhan. Kita mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Dan saya percaya kalau hari ini Tuhan lebih akan memberkati kita. Lebih lagi akan membuat kita berhasil. Karena saya melihat hati-hati yang mengasihi Tuhan, hati-hati yang mencintai Tuhan. Dan kalau hari ini Tuhan memilih saya, semua ini karena anugerah Tuhan. Coba saudara, kita buka 1 Petrus 1, 1 sampai 2. 1 Petrus 1, 1 sampai 2. Yang sudah ketemu, ya silakan Ibu Ana yang membaca firman Tuhannya. Ibu Nana. 1 Petrus 1 Petrus 1 1 Petrus ayat 1 Petrus 1 sampai 2. 1 Petrus 1 1 sampai 2. Oke. 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 2. Dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Petrus, Galatia, Kapodokia, Asia Kecil dan Bitinia. Ayat 2 yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita
dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Amin. Terima kasih Ibu Nana. Oke. Coba saya mau sampaikan ke semua teman-teman di sini. Ayat 2-nya kita baca bersama-sama dan terakhir jangan kata kamu itu ganti dengan kata saya. Coba ya. Semua kita membaca firman Tuhan. 1, 2, 3. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas sebut namamu. Atas Yesus Iskandar. Atas Indra. Terima kasih. Saya percaya kalau saudara dan saya dimanapun saudara berada adalah orang-orang pilihan Tuhan. Orang-orang yang dipilih bukan karena dia ganteng, dia cakep, dia apapun. Tapi Tuhan yang memilih saudara itu berdasarkan kasih karuniamu. Karena Tuhan sudah memilih kita, bukan hanya waktu saudara sudah besar, tapi dari kandungan ibumu, Tuhan sudah memilih saudara dan saya. Masih dari kandungan Tuhan sudah memilih saudara. Jadi Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi masa depanmu. Dan saya tidak pernah mau mengatakan bahwa masa depan saya adalah masa depan yang suram. Karena saya percaya waktu saya sudah dipilih Tuhan dari kecil sampai besar sampai saat ini, berarti kalau saya masih buka mata, saya masih melihat matahari pagi, berarti masa depan saya ada di tangan Tuhan. Dan masa depan saya adalah masa depan yang cerah. Yang setuju katakan amin. Amin. Karena saya percaya, saudara dan saya bukan karena Pak Hari karena dia di Australia, saya pilih Pak Yusak karena ada di Kalimantan saya pilih dia. Oh enggak, Tuhan memilih karena kasih karunia-Nya. Karena kasihnya dia memilih saudara supaya saudara menjadi anak-anak Tuhan. Kalau kita menjadi orang-orang yang dipercaya Tuhan, karena orang-orang pilihan Tuhan adalah orang-orang yang dipercaya Tuhan. Mungkin saudara waktu saudara beberapa tahun yang lalu mengalami kejatuh bangun dan sebagainya, itu bukan karena Tuhan tidak sayang sama saudara. Justru karena Tuhan sayang saudara. Saudara jatuh bangun dan sampai saat ini, kalau Tuhan masih memberikan saudara kesempatan kedua, itu berarti Tuhan mengasihi saudara. Saya percaya, saya juga orang yang tidak baik, tidak benar dulunya, tapi sekarang saya mulai berubah dalam kehidupan saya. Saya mulai mengenal siapa Tuhan lagi. Saya mulai mencari Dia lebih dalam lagi supaya hidup saya karena saya punya cita-cita, karena saya punya sesuatu yang luar biasa untuk Tuhan. Saya katakan sama Gary, saya katakan saya sudah nggak mau lagi ikut-ikut orang mau jadi pengerja ini itu, saya udah nggak mau. Saya mau Tuhan buka jalan saya untuk saya pelayanan sendiri, supaya Tuhan buka jalan bagi kita semua di tempat ini. Kalau Tuhan memberkati saudara, memberikan saudara keuangan, berarti Tuhan sedang mempercayakan saudara. Terima kasih kalau saudara dipercayakan Tuhan. Saudara harus terima kasih kepada Tuhan. Karena saudara adalah bagian daripada rencana-rencana Tuhan yang baik. Orang-orang pilihan Allah sesuai dengan rencana Allah Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh. Saudara dikuduskan loh. Yang taat kepada Yesus Kristus. Menerima percikan darah. Itu luar biasa loh. Itu luar biasa. Nggak ada orang di dunia ini yang dipanggil, dipilih Tuhan. Sampai darahnya Yesus aja dipercikan kepada saudara. Kita percaya bahwa Tuhan menyertai kehidupan kita. Menolong kehidupan kita. Memberkati apapun yang saudara kerjakan.
Dan kalau saudara ada di mana saudara tinggal, kalau saya di Bandung kan, di mana saya tinggal, ada yang di Kalimantan, ada yang di Australia. Tuhan katakan, saudara harus berdoa kepada tanah atau pemimpin di mana saudara tinggal. Karena kesejahteraan saudara tinggal, disitulah yang memprioritaskan saudara supaya saudara berhasil. Coba saudara buka Yeremia. Yeremia 29 ayat 7. Saya mohon Pak Yusak bisa membacanya, Pak, untuk kami. 29 ayat 7, Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraan adalah kesejahteraanmu. Amin. Terima kasih, Pak Yusak. Ya. Usahakan kesejahteraan kota di mana aku buang. Bukan berarti saudara, kalau saudara ada di Bali, oh berarti Tuhan buang. Enggak, Tuhan punya rencana yang indah untuk saudara. Berarti bukan Tuhan tidak mengasihi saudara kalau saudara ada di Kalimantan. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mencintai saudara. Karena Dia mencintai saudara, maka kita disuruh, ditugaskan Tuhan untuk apa? Untuk berdoa kepada pemimpin kita, untuk kesejahteraan kota di mana kita tinggal. Amin. Amin. Karena kesejahteraan kota tersebut akan, kalau saudara, istilahnya kalau saudara tinggal di Bandung, saudara berdoa untuk Bandung, ya Tuhan, biarlah Tuhan buka jalan, buka apa untuk saya usaha dan sebagainya. Pasti itu. Pasti. Supaya saudara juga mengalami Tuhan dalam hidup saudara. Mengalami sesuatu yang luar biasa. Karena saudara sudah berdoa. Saudara kalau lihat di medsos hari-hari ini, mereka bukan berdoa untuk pemimpin mereka. Mereka malah menghujat, mengata-ngatai. Kalau kita orang Kristen, kita nggak perlu seperti itu. Kita berdoa pemimpin kita memberkati mereka. Karena pemimpin kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk supaya memimpin kita. Dan kita percaya kalau hari-hari ini Tuhan sedang mencari orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Karena Dia akan memberkati saudara dan saya. Amin. Coba saudara, yang pertama, kita harus beriman. Yang pertama dari orang-orang pilihan Tuhan adalah kita harus beriman. Coba saudara buka Ibrani 11 ayat 8. Saya mohon dengan sangat Pak Susilo yang bisa membacanya, Pak. Lambat nyari ini, Pak. Ibrani apa, Pak? Ibrani 11 ayat 8. Ya, saya Ibrani bisa. 11. Bisa, Pak? Silakan, Pak, baca, Pak. Ya. Ya, saya ada bacanya. Silakan, Pak, aku betul mau nyari ini, Pak. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya, menjadi milik pusakanya, lalu berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Amin. Saudara, kalau saudara Tuhan bilang gini, Pak Yusak, sini. Ya. Kamu pergi ke satu kota, tapi Tuhan nggak tunjukin. Kamu pergi ke kota ini,
kamu lakukan ini, kamu kerjakan. Kamu pasti Pak Yusak bilang, waduh Tuhan aja nggak nunjukin saya tempatnya, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya kerjakan. Hanya suruh keluar aja. Ini luar biasa. Abraham Tuhan bilang, keluar saudara. Abraham keluar. Dia harus keluar, pergi. Tidak tahu tempat tujuannya. Nggak tahu apa yang dia mau tuju. Nggak tahu. Tapi dia beriman. Dia lakukan itu. Mungkin saudara dan saya, kalau Tuhan suruh seperti itu, nggak bakalan pergi. Ngapain saya ke sana? Apa yang harus saya kerjakan? Apa yang saya harus perbuat? Karena iman Abraham yang kuat, yang teguh, maka dia berjalan. Dia melangkah. Dia melakukan semuanya. Dia berjalan aja. Sampai ke tujuannya. Saudara dan saya, walaupun saudara nggak punya iman seperti Abraham, saya percaya kita nggak punya iman seperti Abraham. Tapi kita percaya bahwa Abraham adalah orang-orang beriman. Dan saya minta sama Tuhan supaya iman Abraham ada dalam hidup saya. Iman Abraham loh, bukan saya menjadi Abraham. Tapi iman Abraham ada dalam hidupan saya. Supaya saya bisa melihat apa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Saya bisa mendengar apa yang Tuhan lakukan atas kehidupan saya. Saya percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah atas kehidupan kita. Dan kalau Tuhan punya rencana yang indah, Tuhan punya sesuatu yang luar biasa. Karena kalau kita harus beriman seperti ini, kita percaya bahwa Tuhan menyertai kehidupan kita. Coba saudara, saya mau ajak saudara buka Roma 4 ayat 16. Maaf saudara, hari ini saya harus banyak ayat ya. Roma 4 ayat 16. Ya, saya baca. Sudah baca? Ya. Ya. Silakan. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku lagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham, sebab Abraham adalah bapa kita semua. Amin. Terima kasih, Pak. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji Tuhan berlaku bagi semua keturunan Abraham. Saya percaya, Bapak Ibu, semua saudara yang ada di link ini percaya bahwa saudara adalah keturunan Abraham. Sebut saya keturunan Abraham. Tapi saya tidak hidup di bawah hukum Taurat, tapi saya hidup di bawah hukum kasih karunia. Karena Tuhan sudah mati bagi kita dan sudah bangkit. Karena Yesus yang sudah mematahkan hukum Taurat, maka kita ada saat ini. Dan saya percaya, karena kita anak-anak Abraham, orang-orang, berarti kita menerima juga berkat Abraham. Kita menerima apa yang sudah Abraham terima dari Tuhan. Supaya saudara dan saya mengalami hidup berkelimpahan. Makanya saudara, kalau saudara mengalami hidup diberkati Tuhan, ini hidup yang kedua kali. Artinya saudara sudah membawa proses Tuhan begitu panjang dan luar biasa sampai hari ini. Kalau sampai hari ini Tuhan masih memberkati saudara, saudara harus janji. Saudara harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau saudara diberkati Tuhan, saudara harus menjadi berkat untuk Tuhan. Saudara, mungkin saya akan berkata, Tuhan, kalau Tuhan memberkati saya akan kasih sini, saya akan melayani ini, saya akan berikan kepada ini. Karena itulah Tuhan mau mempercayakan kita. Kalau Tuhan mempercayakan kehidupannya, berarti Tuhan mengasihi saudara. Seperti firman Tuhan dalam 1 Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Kalau Allah yang kita sembah, Bapa yang kita sembah, memberkati hidupan kita, menolong hidupan kita, berarti kita harus menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin, saudara.
Amin. Karena saudara dan saya adalah orang-orang pilihan Tuhan. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal dalam hidup. Saudara, kalau mau diberkati Tuhan, saudara harus dua ayat ini, saudara harus hafal. Habis doa, saudara sebutkan kepada Tuhan. Saudara harus sebutkan. Filipi 4 ayat 19. Begitu juga Ayub 42 ayat 2. Sebutkan terus. Karena firman Tuhan yang saudara baca, firman Tuhan yang saudara renungkan, akan bekerja dalam hidup saudara. Akan selalu melakukan yang terbaik. Karena firman Tuhan tidak akan berlalu dari hidup kita secara sia-sia. Tidak akan berlalu. Akan mengerjakan yang terbaik. Akan melakukan yang terbaik untuk saudara dan saya. Karena saudara dan saya sudah dipilih Tuhan untuk menjadi orang-orang pilihannya. Karena tidak percuma Tuhan memilih saudara. Karena saudara dan saya mengasihi Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Yang kedua, saudara dan saya harus taat kepada Tuhan. Coba saudara buka Yehezkiel 36 ayat 26. Yehezkiel 36 ayat 26. Yang sudah ketemu, silakan membacanya. Yeskel berapa? Yehezkiel 36. Yehezkiel 36 ayat 26. Ya, Yeskiel 36 ayat 26. Ya, Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. amin. Saudara, kalau pertama, saudara sudah mengalami kelimpahan Tuhan. Saudara sudah mengalami berkat-berkat Tuhan. Ingat ya, saudara sudah mengalami. Berarti saudara diberikan apa sama Tuhan? Hati yang baru. Karena hati yang baru ini, hati yang mengasihi Tuhan. Hati-hati yang lama, hati yang keras, hati yang tidak mengasihi Tuhan, hati yang sombong, hati yang pelit, semua ditinggalkan. Semua ditinggalkan. Dan saudara punya hati yang baru. Kalau saudara dan saya punya hati yang baru, berarti hidup saudara mengasihi Tuhan. Sekalipun saudara ada di mana, saudara mengasihi Tuhan. Karena waktu saudara, seperti saya melihat, ada yayasan, dia perlu uang untuk sebagainya. Saya ada uang ini, saya kirim. Artinya saudara menjadi berkat dimanapun saudara berada. Itulah yang Tuhan inginkan. Makanya hati saudara dan saya sudah diubahkan Tuhan. Sudah diubahkan. Saudara nggak ada iri hati lagi, tidak ada dengki lagi, tidak ada roh-roh apapun. Sudah nggak ada lagi dalam hidup saudara. Adanya hati Tuhan. Hati yang mengasihi, batin yang baru, roh yang baru. Supaya hidup saudara menyenangkan hati Tuhan. Saudara memuliakan nama Tuhan. Ingat, karena hidup saudara menyenangkan hati Tuhan, saudara harus melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Saya selalu berdoa, saya bilang, Tuhan, kalau sudah Tuhan memberkati hidup saya mau lakukan ini Tuhan. Saudara buat, kalau saudara mau diberkati Tuhan, saudara harus buat perjanjian dengan Tuhan. Buat sesuatu yang luar biasa. Tuhan, kalau Tuhan berkati, Tuhan tolong saya mau lakukan ini untuk Tuhan. Dan kalau sudah diberkati, harus lakukan loh. Harus saudara kerjakan. Semuanya untuk Tuhan, bukan untuk saudara dan saya. Amin. Amin. Untuk Tuhan loh.
Saudara, buat satu komitmen untuk Tuhan. Buat sesuatu yang luar biasa. Mengasihi Tuhan. Karena saudara dan saya lebih mengasihi Tuhan daripada segala-galanya. Amin, saudaraku. Amin. Makanya Tuhan memberikan hati saya, hati yang lemah lembut, hati yang mengasihi. Jadi jangan lagi punya hati yang kasar kepada istri, kepada anak. Jangan lagi kepada saudara, jangan lagi. Punya hati yang baik, punya hati yang mengasihi Tuhan. Punya hati yang lemah lembut dalam hidup saudara. Sekalipun saudara disakiti, saudara harus mengasihi Tuhan. Kalau saudara disakiti, terima kasih Tuhan, saya disakiti. Tuhan yang urusan Tuhan dengan dia. Lakukan itu untuk Tuhan. Karena saudara dan saya sudah diubahkan dalam hidup saudara. Amin, saudaraku. Amin. Yang pertama kita harus taat. Punya iman. Punya iman. Iman Abraham. Makanya waktu Tuhan mengasihi Abraham, saya baca ini luar biasa. Tuhan memberkati saudara dan saya. Punya iman seperti Abraham, kita harus punya hati yang mengasihi Tuhan. Hati yang baru, hati yang sungguh-sungguh hidup kudus benar di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Dan kita harus, yang ketiga, kita harus kudus dan taat. Kita harus punya hati yang kudus. Coba saudara buka Kolose 3 ayat 12. Kolose 3 ayat 12. Kolose 3 ayat 12. Karena sebagai orang pilihan Allah dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Amin. Terima kasih, Pak. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan, yang dikasihinya, ingat, saudara dan saya adalah orang-orang pilihan Tuhan. Orang-orang yang mengasihi Tuhan. Yang sudah dikuduskan, yang dikasihi Tuhan. Yang sudah diberikan hati yang baru, hati yang lemah lembut, hati yang mengasihi Tuhan. Kita harus berdoa kepada di mana kita berada. Kita harus berdoa di mana saudara berada, supaya kesejahteraan kota tersebut menjadi milik saudara. Bukan berarti saudara, saya berdoa untuk Bali, Bali jadi milik saya. Bukan berarti seperti itu. Tapi saudara harus tetap berdoa untuk dimanapun saudara berada. Kuduskan dikasihinya. Kenakanlah belas kasihan, kenakanlah belas kasihan. Saudara, Tuhan sudah kasih, Tuhan sudah memberkati saudara, Tuhan sudah menolong saudara hari ini. Berarti saudara punya belas kasihan. Punya belas kasihan dalam hidup saudara. Jadi hati-hati yang pelit, dengki, apa sebagainya, buang-buang semua. Hati yang mengasihi Tuhan. Hati yang memberkati Tuhan. Dan apalagi kemurahan. Tuhan kasih hati yang kemurahan. Tuhan kasih kemurahan supaya kita menjadi orang-orang yang murah hati dalam kehidupan kita. Kerendahan hati. Kita lemah lembut. Rendah hati bukan berarti kita jadi bences ya. Enggak. Saudara enggak jadi seperti itu. Rendah hati. Dikatain orang, ya udah. Terima kasih. Mengasihi Tuhan dengan hal-hal seperti itu. Lemah lembutan. Lemah lembut. Bukan berarti say gitu, bukan. Bukan lah ya. Kita punya hati yang mengasihi. Aduh, luar biasa Tuhan ini. Tuhan punya kasih dan terakhir kesabaran. Mungkin saudara dulunya nggak sabar ya. Dulunya nggak nggak sabar lah sama istri. Ayo dong, cepat dong ke gereja begini. Tapi sehari ini saudara sama istri saudara atau sama suami saudara
Ya udah, kita ke gereja sama-sama. Ke anak-anak juga kita harus sabar. Saudara, hal-hal ini yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara dan saya. Kalau saudara mengalami kemurahan Tuhan, mengalami berkat Tuhan, berarti bukan saya khotbah hari ini adalah khotbah kemakmuran untuk saudara. Saudara dan saya hari ini berhak menerima berkat Tuhan. Saya katakan berhak. Saudara punya hak karena sebagai orang-orang pilihan. Saudara punya hak. Klaim apa yang kalau saudara merasa bahwa Tuhan, saya punya kemampuan untuk ini. Lakukan. Ngomong sama Tuhan. Supaya saudara, hidup saudara dan saya menyenangkan hati Tuhan. Memuliakan Tuhan lebih dari segalanya. Amin, saudara. Amin. Amin. Dan kita percaya bahwa Tuhan memberkati orang-orang pilihan. Saudara nggak usah khawatir. Kalau saudara ada hari ini di link ini, berarti berkat Tuhan mengalir atas hidup saudara. Mengalir. Mungkin percaya. Kalau saudara selesai doa, saudara katakan dalam Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Sebut juga Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam hidup. Amin, saudara. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan memberkati. Kita harus punya iman seperti Abraham. Kita harus punya hati yang taat. Karena orang-orang yang akan diberkati Tuhan adalah orang yang mengasihi Tuhan. Orang-orang yang hidup dalam kekudusan. Dan kenakanlah kekudusan dan kasih Tuhan dalam hidup saudara. Kita percaya bahwa Tuhan menyertai kehidupan kita. Tuhan mau tolong saudara. Tuhan mau memberkati saudara. Tuhan mau hidup saudara menyenangkan hati Tuhan. Memuliakan Tuhan dimanapun saudara berada. Dimanapun saudara tinggal. Tinggalkan segala roh-roh kepahitan. Tinggalkan semua roh-roh yang tidak berkenan dalam kehidupan kita. Kita punya hati yang mengasihi Tuhan. Punya kelemah lembutan. Punya hati yang mengasihi orang-orang yang susah. Orang-orang yang miskin. Dan hari ini, terakhir saya mau katakan bahwa kita punya iman Abraham. Kita punya hati yang mengasihi Tuhan. Kita punya kelemah lembutan. Dan saudara dan saya lakukanlah itu. Setiap saat, setiap saudara berdoa, saudara lakukan. Supaya terjadi kuasa, terjadi mujizat dalam hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Amin. Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kudus, Bapa yang mulia, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pagi hari ini Tuhan, Engkau mengasihi kami, Engkau menolong kami Tuhan, dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Engkau jadikan kami Tuhan seperti anak kami, anak-anak Abraham. Anak-anak yang menerima janji-Mu Tuhan. Anak-anak yang menerima semua berkat-berkat Tuhan. Biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub terus mengalir atas hidup saudara. Terus memenuhi hidup saudara. Terus mengalir. Supaya hidup saudara dan saya menjadi berkat dimanapun saudara berada. Saudara mengasihi Tuhan. Saudara memberkati pekerjaan Tuhan di New Life ini. Saudara memberkati apapun yang Tuhan kerjakan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan. Jadikan anak-anak-Mu semua yang ada di link ini Tuhan. Berkat-Mu mengalir, tercurah. Memenuhi hidupan mereka Tuhan. Jamah dalam nama Yesus. Kuasa-Mu terjadi, hadirat-Mu memenuhi hidupnya Tuhan. Jamah dalam nama Yesus. Kuasa darah Yesus mengalir. Kuasa darah-Mu memenuhi hidupan kami Tuhan. Jamah dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah Engkau selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Amin. Silakan Pak Giri. Ya, terima kasih. Kita angkat jempol dan mengucapkan terima kasih Muliakan-Mu. Bapa di sorga, kami naikkan syukur, hormat, kemuliaan bagi Engkau.
Engkaulah Tuhan Allah kami yang boleh menyertai kami. Dari saat ini sampai selama-lamanya kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih. Om Ice. Ya, Pak Kasih. Yusuf kami pendeta ya. Setelah itu kedua boleh kami terima di pagi ini, biarlah kami boleh rasakan untuk segala hal yang akan kami lakukan sepanjang hari ini adalah berkat pengasihan-Mu. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini, untuk kami boleh menerima firman-Mu dari Bapak Indra, Pendeta Indra. Biarlah kasih-Mu menyertai Pak Indra ini dengan kasih setia-Mu bagi segala hal yang ada dalam pergumulan Pak Indra dan keluarga. Biarlah Engkau juga yang lebih mengetahui, Engkau yang dapat membantu dan menyelesaikannya. Kami percaya di dalam pelayanannya, Engkau juga memberikan yang terbaik di dalam segala hal apa yang akan dicita-citakan atau yang akan dikembangkan di dalam pelayanan secara pribadinya. Biarlah ia boleh bergantung dan tetap mengandalkan Tuhan. Kami juga berdoa untuk segala kebutuhan-kebutuhannya, segala hal-hal yang harus dia terobos. Tuhan ada dan beserta dia dan memberkatinya. Kami juga berdoa Tuhan untuk Kak Nana, biarlah Engkau juga melihat di dalam pergumulan Kak Nana, baik untuk mendapatkan pasangan hidup atau di dalam segala usahanya, Tuhan yang akan beserta dengan dia. Kami juga berdoa untuk Pak Hari Zakaria, kami percaya Tuhan, terima kasih untuk link Zoom yang boleh ia layani Engkau melalui link Zoom ini. Kami percaya Engkau akan memberi yang terbaik bagi Pak Hari dan keluarganya. Lebih-lebih di dalam kesehatannya, Engkau pulihkan dengan sempurna. Kami juga berdoa untuk Pak Yusak, Tuhan. Kami percaya biarlah Engkau juga berada dengan Pak Yusak di dalam segala hal, di dalam pergumulannya. Engkau juga menyertai Pak Yusak dan keluarganya di dalam segala kebutuhan-kebutuhan untuk anaknya ataupun keluarganya, ada di dalam kasih-Mu juga Tuhan yang Engkau memberkatinya. Kami juga berdoa untuk Pak Susilo. Kami tidak tahu apa yang ia gumuli, kami percaya Tuhan juga ada dengan dia, dan Tuhan juga memberkati di dalam segala hal yang ia rindu untuk turut campur tangan-Mu ya Bapak. Kami juga berdoa untuk Pak Geri, biarlah Engkau juga menyertai Pak Geri ini supaya dia boleh melayani Tuhan lebih dan lebih lagi seperti yang Engkau berikan selama ini Tuhan. Ia boleh banyak bergerak melayani dan segala jeripayanya juga Tuhan Engkau pertimbangkan. Tuhan, kami juga percaya Pak Geri juga di dalam segala pergumulan sakit penyakitnya, Engkau juga yang sanggup menyembuhkannya. Engkaulah tabib dari segala tabib. Kami juga percaya untuk Pak Yusuf sampai Tuhan yang boleh dia di dalam kesehatan Engkau pelihara dia, di dalam segala hal pekerjaannya juga Engkau yang akan memelihara dan melindungi dia. Berkati keluarganya, berkati di dalam pekerjaannya, di dalam perjalanannya. Semuanya kami serahkan Pak Yusuf ini ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk Kak Angel. Tuhan, dalam pergumulan Kak Angel juga kami tidak tahu, tapi kami percaya Tuhan Engkau yang mengetahui segala pergumulannya. Apa yang ia rindukan, Engkau beracara dengan dia. Biarlah ia juga boleh menjadi anak yang taat dan takut akan Tuhan. Kehendak-Mu yang jadi Tuhan buat Kak Angel. Kami juga berdoa untuk Kak Lia. Tuhan juga ada di dalam kehidupannya, di dalam segala hal yang ia rindukan untuk Engkau perbuat. Biarlah Kak Lia ini juga boleh senantiasa memuliakan Engkau dan melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk Pak Hizkia Tuhan, biarlah Engkau juga hadir di dalam secara pribadi Pak Hizkia, di dalam pergumulannya, Engkau berkati segala usahanya, Engkau berkati segala hal yang ia rindukan. Turut campur tangan-Mu Tuhan ada di dalam kehidupan Pak Hizkia. Kami juga berdoa untuk Zoom ini Tuhan, baik yang tidak hadir, baik yang belum dapat kesempatan, biarlah Engkau memanggil mereka untuk bergabung dan mereka boleh mempunyai waktu untuk merenungkan firman-Mu dan melakukan kehendak-Mu di dalam Zoom New Life ini Tuhan. Kami serahkan semuanya, keluarga besar kami yang ada di dalam kasih-Mu, baik di dalam pelayanan-pelayanan, baik di dalam pekerjaan rutinitas, biarlah Engkau berada dengan semua anak-anak-Mu yang ada di dalam Zoom ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selanjutnya saya akan serahkan kepada Bapak Pastor Indra Salindiho untuk mendoakan pasca pemulihan dari operasi tulang punggung Dr. Hari, biar semakin kuat, tidak ada rasa nyeri dan sakit, dan doa berkat sekalian. Pastor Indra Salindiho, silakan. Terima kasih Bapak. Kalau pagi hari ini Tuhan,
Kami sudah mendengarkan kebenaran isi hati-Mu, kami sudah beribadah, memuji, menyembah-Mu. Dan saat ini Bapa, kami mau bawa Dr. Harry ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya oleh bilur-bilur Yesus, kuasa kesembuhan terjadi atas Dr. Harry. Hari ini sudah sembuh, hari ini sudah mengalami mujizat, hari ini sudah mengalami pemulihan. Terima kasih Tuhan, Engkau bawa Dr. Harry selalu Tuhan, supaya dia boleh tetap menyembah, memuji, membesarkan nama-Mu. Dalam segala kehidupan ini Tuhan, Engkau memberkati, supaya seluruh organ tubuhnya Tuhan, organ tubuhnya sembuh. Dan hari ini aku percaya Tuhan, aku tolak segala sakit penyakit, segala kelemahan tubuh, segala apapun yang ada dalam Dr. Harry Tuhan. Terjadi kuasa kesembuhan terjadi, kuasa kesembuhan terjadi. Jamah istri anak-anaknya Tuhan, jamah dalam nama Yesus, berkat-Mu mengalir tercurah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Mari saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saudara arahkan tangan saudara ke atas. Saya akan memberkati saudara. Bukan saya yang memberkati saudara, tapi berkat dari surga akan turun atas hidup saudara. Terima kasih. Terima kasih Bapa atas berkat, kasih karunia, dan pertolongan-Mu atas hidupan kami. Engkau memberkati semua mereka yang di Zoom ini Tuhan. Engkau menolong mereka. Engkau mengurapi mereka supaya mereka mengalami kuasa mujizat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kuasa-Mu tercurah, hadirat-Mu tercurah, jamah dalam nama Yesus. Arahkan hati-Mu Tuhan, Tuhan memberkati hidup-Mu, Tuhan menolong hidup-Mu, Tuhan memberkati apapun yang saudara kerjakan, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang percaya katakan haleluya, amin. Haleluya, amin. Terima kasih Pastor Indra Salendeho. Semuanya mengucapkan terima kasih. Terima Untuk kasih. pelayanan hari ini. Ya, Pak Geri. Terima kasih. Nanti Nanti bisa diminta ya. Pak Susilo, Bu Ana. Terima kasih Pak Indra. Nanti bisa diminta ya di Youth sama di Unity for Jesus sama di yang lain ya. Oke. Di Zoom yang lain Hadir kayak ya, Kak Nana ya. Oke, Salam Kak. Kalimantan. Terima kasih Halo, Pak. Halo Pak Yusa. Terima kasih. Shalom. Mbak Isa, Bu Ya. Nana, Dr. Ari, thank you. Ya, Sampai jumpa nanti siang Terima ya di kasih, Unity for Gary. Terima Jesus. kasih. Pak Oke. Geri. Bu Nana, jangan lupa nanti siang ya. Oke, Pak. Terima kasih. Ini Hadir. Iya. ini Pak Siap, Indra Pak. tinggal di Bandung ya Pak. Iya Pak. Di Bandungnya di mana Pak? Sangir. Di pada suka. Oh pada Suka. Suka. Di Cicahem. Kan di Iya, Sangir. Saya tinggal di Lega-Lega Pak. Oh iya, saya dari Sangir. Cuma Tuhan bawa ke Bandung. Saya nikah. Oh, lega-lega ya. Makanya jauh banget. Iya, Jauh dari ujung ke ujung ya. iya larinya ke Bandung lagi. Wah mantap. Kalau dulu saya kan pernah ke Bandung, kan nggak betah langsung balik ke Jogja itu. Oh, saya malah mau pengen ke Jogja. Saya berapa tahun ke Jogja itu, tinggal di Jogja, Nah kuliah. itu dia. Ikut lah Pak, ikut. Jogja enak ya Pak ya cuacanya. Iya, enak. Lebih enak lagi di Australia, Pak. Oh, Nah, makanannya nggak enak Pak Indonesia Pak. Nggak ada rasanya. Ya rasanya hanya air aja Pak. Oh gitu. Iya. Kalau Indonesia kan karinya enak, wangi gitu toh Pak. Iya. Bumbunya. Saya apalagi kalau makanan yang Bali itu. Ada Iya. B2. Udah enak gitu. Bali ya. apalagi ada BB. Enggak, saya sukanya soto Jakarta Pak. Tuh Angel orang Manado tuh, Kandra. Oh gitu, Oh, iya, orang Pak. Manado. Iya Manado. Tinggal di Manado. Manado juga enak Pak makanannya Pak, luar biasa manisnya. Wah, Pedas. Semua makan, semua enak tahu. Iya. Semuanya dimakan. Makanan Manado semuanya dimakan. Biawak, ular. Oh, tidak lah, Pastor. Kalau buaya dimakan nggak tuh? makan loh, Makan Pak. lah. Makan, Pak. Hah? Tidak lah.
Makan, Manado Pak. tidak ada loh, pastor makan buaya. Itu di kampung-kampung. Di Tomohon itu kan ada. Mohon ada, Angel. Oh iya iya. Oh iya. Ada. Cuma gorila aja yang nggak dimakan. Gorila nggak dimakan. Sama beruang. Tato nanti dikejar gorilanya. Aduh anjing. Angel. Belum pernah makan buaya, saya nggak pernah. Ih, geli. Apalagi gua. Malah gue kalau namanya buaya tidak mungkin. Paling buaya dan orang. Nah, paling buaya dan pastor. Enak itu. Paling itu buaya darat ya, Angel ya. Kalau buaya jangan diposting. Buaya darat Di nggak ada Australia buaya makannya laut gimana, ya. Pak? Apa? Iya, Kalau di pastor. Australia Buaya makannya darat apa? beda loh, pastor. Ya, Kak Makannya Indra. apa, Pak? Makan di Hah? Australia apa? Makanannya apa, Pak? Oh, Di makanannya Australia. makanannya steak. Terus ada makanan Chinese juga, tapi Chinese ini enak makanannya. Makanan Chinese, Vietnam gitu. Makanan Vietnam itu Steak Kalau- domba enak ya, pas Dokter Hari ya. Aku pernah makan steak domba, itu mahal dagingnya. Iya, enak itu. Itu Vietnam punya juga enak, nya itu. Di Jakarta ada itu. Di jalan Di mana? Gading, Kelapa Gading ya, Pak? Iya. Ya di Kelapa Gading betul. Ada tuh itu wah luar biasa enaknya. Wah, nanti kamu mau jalan-jalan ke Bandung ada Pastor Indra. Ya. Betul. Apalagi kalau di Bandung semuanya enak-enak itu, Pak Indra. Iya, pasar Yang penting ada duit. Iya, betul. Kalau nggak ada duit nggak bisa kemana-mana ya, Pak. Iya. Cari payam. Dari apa, Pak? Payam. Payam puan. Ya, makanya kalau dimanapun kita berada, makanya saya biar orang teman-teman di link ini, biar Tuhan berkati mereka melimpah-limpah, biar ke Australia, biar ke Kalimantan, biar jalan-jalan. Amin, benar nggak Pak Yusak? Pak Heri? Ya. Betul, Pak. Benar sih. Jadi jangan diam aja di satu tempat. Kita harus keliling. Nanti kita dengan Pak Indra di Saya Bandung. bisa kunjungi Pak Yusak, saya bisa kunjungi Pak Hari, saya kunjungi Bu Nana di Bali. Amin, Pak. Ya. Amin. Bapak gerejanya apa itu di Bandung? Di GBI, Pak. Oh, GBI. Oh, di sini banyak GBI, Pak. Saya juga GBI. GBI Maskot. Oh, Mas Kron. Ya. Kalau di siapa, tempat aku itu nganu Pak Indra di Ya, GPI kalau- Rock. ya, kalau TVC. Pak- Tapi ya, Pak. pendetanya tuh Pak Handoko. Oh, iya. Kalau Pak Endra tahu, datang aja ke Sydney, Pak, gitu. Ntar saya kenalin orang GBI. Banyak di sini GBI ada 8. Nanti Pak, saya kumpulin duit dulu ya, Pak. Oh, nggak mahal, Pak. Tiketnya hanya 8 juta, Pak. DP, Pak. Kalau saya sudah punya uang sebegitu, saya akan ke Australia, Pak. Iya, ntar juga Bapak kalau bawa ibadah di sana dikasih uang juga, Pak, gitu toh. Iya, bisa 4 kali lipat, Pak. Iya, saya bawa Pak siapa sih nama Gilbert. Saya bawa Pak Gilbert. Wah, dulu dia sederhana, sekarang udah kaya, sombong sekarang. Oh iya, Pak. Pak Gilbert Lumindong. Iya, mintanya 40 juta, 60 juta, 80 juta, buset. Itu Pak Gilbert. Iya dulu dia, wah baiknya bukan main, disuruh kirim ke Australia mau. Sekarang minta ini dulu, Pak. Oh, Iya, udah beda. kalau Pak. minta ini dulu, tapi untuk ongkos mereka nggak apa-apa. Enggak, ongkos kita yang spot dia, Pak Gilbert sama Pak siapa satu lagi tuh. Pak Simon. Bukan, yang kepalanya
Apa ya namanya? Gilbert sama satu lagi Pak, siapa tuh Pak yang tinggal di Surabaya? Siapa ya? Alex Abraham. Bukan, yang punyanya Pusat GBI. Cipto. Paniko, Pusat. iya, Paniko. Iya. Paniko sering itu Pak. Kita ngundang di Sydney buat KKR. Itu bisa 40.000 Indonesia di Sydney. Ya. Dari Melbourne, Canberra, Queensland, Perth, Adelaide itu datang semua ke Sydney Pak. Umat-umatnya. Tapi tidak bawa kanguru kan Pak? Enggak lah Pak. Saya aja pengen mau piara monyet aja nggak dikasih masuk. Kanguru nggak boleh Pak? Masuk piara. Nggak boleh Pak. Kalau di Bali kan banyak itu Pak Hari, sini kan banyak yang naik-naik itu di monyet-monyet di Bali. Iya. Pada lepas. Iya saya pengen punya monyet. Dulu kan saya punya monyet waktu saya masih kecil di Jakarta. Oh, nggak miara itu aja, miara kelinci gitu. Wah monyet lebih pinter loh, pinter sekali monyet kayak manusia ya Pak ya, Pak Indra. Anjing ya Pak? Pinter loh monyet kecil-kecil gitu, wah cerdik otaknya. Dulu kami kan pernah piknik itu loh Pak Hari, kan jaket saya tuh yang merah itu sampai disaut sama monyet-monyet itu loh Pak Hari. Oh. Wakal itu. Oh itu baik, monyet saya punya anak lagi, anaknya 6 lagi. Wah. Kadang tuh mau tak lempar batu tapi malah yang lainnya malah udah naik semua gitu loh Pak Hari. Oh iya, lu mau lempar batu? Coba saya lempar, kamu mau nggak? Nah. Ujuk. Iya kan nggak mau juga toh. Masa itu monyet juga nggak mau dilempar batu. Kalau bisa diginiin nih. Kayak anak bobok gitu. Ya, jadi kayak anak bayi gitu ya Pak Indra ya? Iya, memang benar. Monyet itu, saya udah piara monyet waktu itu 10 tahun lalu. Ya 10 tahun udah piara monyet di Jakarta. Pas saya kesini, udah deh saya kasih teman-teman. Ah ini ada siapa ini? French Rudy. Iya Pak Hari. Ya selamat pagi Pak French. Selamat pagi Pak Hari dan teman-teman yang lainnya. Iya, pagi. Bapak dari mana? Asalnya dari mana? Saya Oke, shalom semuanya. Shalom. Saya Frans Rudi, saya berdomisili di Jakarta Barat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oh, Jakarta Barat. Amin. Gabung. Jakarta Barat. Terima kasih. Pak Geri. Mute dibuka Pak. Mute dibuka Pak Geri. Sorry lah, sambil beraktivitas juga nih Pak. Ya, Pak, salam kenal Pak Rudi. Pak Rudi kan orang Batak, saya juga orang Batak, Margasi Simanjuntak. Saya tinggal Jakarta Timur. Bisa tinggalkan nomor WA-nya di Japri Zoom ya kepada saya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Sama-sama Bapak. Dapat info dari mana Pak? Dari mitra dari ini. Rumah mitra BTMS BTMS ya, Iya. saya masuk di situ memang ya. Oh, rumah makan BCMS. Rumah Matahari BCMS. Oke, Pak. Thank you, Pak. Iya. Nanti di Caprisum ya, Pak. Nanti saya masukin ke grup. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Thank you. Oke deh, sampai jumpa siang. Terima kasih Pak Indra. Ya, terima kasih Pak. Sampai ketemu Ya, malam lagi. Ya, terima kasih. Nanti siang ada ibadah. Jangan lupa. Terima kasih. Ya, thank you. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Datang lagi Pak Indra. Mohon maaf baru Ya. masuk ternyata udah selesai ya. Thank Ya you. udah selesai Pak. Pak, nggak apa-apa. Nanti tiap pagi, Pak ya. Ada tiap pagi sama tiap jam 7 malam ada, Pak. Senin sampai Sabtu, Pak. Thank you. Oke. Dah. Dah.